warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa TV Tabalong dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Kamaria dapat kembali menjumpai Anda dalam Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Dan di Ruang Sehat hari ini akan membahas tentang parenting atau cara merawat anak yang sedang ramai dan marak di media sosial saat ini. Dan tentunya juga ada di kalangan artis Indonesia. Kebanyakan dari parenting ini dipengaruhi oleh budaya barat seperti metode memberi makan dan kebiasaan tidur anak. Dan bersama kita di hari ini dokter spesialis anak Ibu Leni Cynthia Hafiz. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, dan pemirsa, hari ini kita akan mengupas tuntas Bu ya tentang metode apakah metode ini nanti memiliki kelebihan secara medis dan bisa diterapkan di masyarakat kita. Langsung saja Bu ya, ini kan sedang marak-maraknya di Bu kita mendengar bahwa sleep training juga di kalangan artis kita mendengarnya Bu ya. Namun kiranya masih di masyarakat ini masih awam begitu. Sebenarnya apa sih sleep training ini Bu? Sleep training atau pelatihan tidur pada seorang bayi, kita coba bayi tidur nyenyak sepanjang malam tanpa didampingi oleh orang tua. Baik. Jadi hanya sendiri Bu ya? Ya, tidur sendiri dan dia ada beberapa metode. Jadi umpamanya yang pertama itu no cheers, artinya bayi ditaruh ditinggal. No cheers itu bayi ditaruh, ibunya duduk sampingnya. Jadi dilihatin aja sama mamanya, tapi rata-rata ini tidak berhasil kalau no tears ini karena ada ibu-ibu yang tidak tega. Jadi ini baru berhasil rata-rata setelah umur usia 1 tahun kalau metode no tears. Yang metode kedua itu dia cry it out, bayi ditaruh, orang tua harus tega meninggalkan, jadi bayi menangis sejadi-jadinya dibiarkan, bahkan ada sampai 15 menit lebih. Jadi ini metode ini kebanyakan tidak berhasil juga, jadi nggak dianjurkan kalau yang cry out. Yang ketiga metode Faber, yang ini yang lebih manusiawi ya. Jadi bayi ditaruh, dikasih nyaman, dalam waktu 10-15 menit bayi ada menangis, baru kita bolak-balik gitu. Yang keempat itu adalah bayi whisper, artinya bayi mulai tidak merasa nyaman. Kita nyanyikan, kita kasih suara atau kita gendong sedikit baru taruh gitu. Tapi ini semua banyak tahapannya. Banyak tahapannya sabar. Bu ya. Dan tadi juga ada 4 metode Bu ya. Dan ternyata tadi bayi itu memang ditaruh begitu belum dalam keadaan tertidur Bu ya. Memang dengan sendirian dulu dia di prosesnya untuk dia tidur. Betul. Tidak misalnya dari kita dulu misalkan menidurkan di luar ruangan misalnya atau di kamar kita dulu baru kita pindahkan ke kamarnya. Betul sekali, jadi ini harus bertahap dan kita juga mengingat umurnya, bayi umur berapa mulai dimulai. Baiklah, nah apa sih Dok ini keuntungan dan kekurangan dari metode ini Dok? Keuntungannya adalah bayi mampu mengatasi emosinya sendiri, artinya dia ditinggal, kemudian kita sebenarnya melatih kemandirian bayi tidur sendiri tanpa bantuan orang tua. Artinya kita melatih kemandiriannya secara dini, jadi bayi dari kecil sudah dilatih mandiri. Yang kedua, bayi ini bagus untuk perkembangan otak, jadi dia harus tahu kapan dia harus menangis, kapan dia harus minta pertolongan kepada orang tua, itu dari kecil sudah dilatih. Baik. Yang ketiga keuntungannya adalah quality time. Ibu dan bapak akan memiliki waktu lebih banyak untuk berdua. Artinya kalau bayinya dipisah tidur sama dia, nantinya orang tua akan memiliki waktu yang cukup panjang untuk istirahat, itu sekitar 6-8 jam. Tanpa gangguan ya maksudnya. Tapi untuk kerugiannya, yang pertama adalah kita harus menyiapkan waktu pada awal-awal untuk harus rela bolak-balik mengecek kenapa anaknya menangis. Terus yang kedua, kalau seumpamanya masih tinggal bersama mertua atau orang tua, itu ada dramanya. Nanti ada salah paham antara orang tua atau mertua kita, nih kenapa cucu saya dibiarin nangis, nih orang tuanya enak banget tidur gitu. Jadi akhirnya
ini tidak berhasil kalau akan masih menjadi konflik, ya, menambah konflik ya, lagi nanti di rumah tangga, ya, Bu, betul ya. banget. Jadi orang yang tidak mengerti malah kau tega banget ya, maksudnya Gitu kan. gitu. Apalagi kok orang tua zaman dulu kan mungkin tidak mempelajari, tidak mengetahui tentang hal ini. Jadi akhirnya maksudnya kita membiarkan bayi selama 10-15 menit menangis, nah, baru kita lihat kenapa dia menangis begitu lama gitu. Kemudian yang ketiga, dia juga kerugiannya kalau bayi kurang dari 2 tahun itu bonding antara ibu dengan anak atau orang tua dengan anak ada artinya kurang. Itu anunya, kecuali kita memang sudah siap secara mental untuk mengurangi bonding kita terhadap anak-anak, silahkan. Nah, jadi kalau untuk dibiarkan menangis pun tadi Bu ya, kita melihat juga dari waktunya Bu ya, seberapa lama dia. Jadi kalau misalkan sudah terlalu lama, itu sebaiknya kita langsung mengecek dia Bu ya. Baik, nah apakah sebenarnya cara ini disarankan, Dok? Memang awalnya banyak pertentangan, ternyata setelah dilaksanakan quality time tidur bayi itu malah lebih meningkat pada saat ada sleep training ini. Jadi ada syarat khusus. Jadi dia itu disarankan sebelum bayi tidur kita harus ada kegiatan malam dulu. Bayi harus ditidurkan, diganti bajunya, diseka atau dimandikan, dipijat bayi. Kemudian bayi harus tidur dalam keadaan tidak lapar, tidak boleh sakit, dan popoknya dalam keadaan kering. Jadi benar-benar disiapkan, Dok, ya? Betul, jadi jangan asal taruh tinggal, tidak. Harus dipijit, pijit-pijit kecil, baca doa, kemudian baru Betul, jadi popoknya pun harus diganti dulu Bu ya, dalam keadaan bersih dan dalam keadaan kenyang tadi Bu ya. Oke, baik. Nah, kalau untuk usia ini Dok, umur berapa anak ini bisa dilatih untuk tidur sendiri, Dok? Usianya itu sekitar 4-6 bulan, bayi mulai irama sirkadian tidur itu mulai terbentuk. Jadi usia segitu ya adalah waktu yang bagus untuk bayi bisa tertidur dengan nyaman. Jadi paling minimal tidur itu, jadi deep sleep atau sleep yang tidur yang waktu yang dalam itu akan tercipta sekitar jam 11 sampai jam 2. Untuk menciptakan tidur itu dia perlu waktu 2 jam untuk maksudnya tidur dalam itu artinya hormon pertumbuhan baru bisa keluar setelah deep sleep itu ada. Jadi setelah bayi kita siapkan, kita pijit, sudah kenyang, alasnya bersih, bayi tertidur nyaman, artinya dia punya waktu minimal 8 jam untuk tidur dalam. Baik. Supaya tumbuh kembangnya bagus. Jadi benar-benar tadi disiapkan Bu ya segala sesuatunya untuk membuat dia nyaman terlebih dahulu Bu ya. Nah, ngomong-ngomong soal tentang kenyamanan si bayi ini Dok, apakah dengan penggunaan empeng Dok ini aman untuk dipakai hingga usia berapa juga nih Dok? Sebelum tidur misalkan dia menggunakan empeng dulu untuk membuat dia nyaman, dan sampai usia berapa ini aman Dok? Sebenarnya kami di rumah sakit pun pakai empeng buat bayi. Jadi empeng itu dipilih untuk mengurangi kecemasan pada bayi. Karena sebenarnya bayi juga merasa tidak nyaman, merasa cemas. Jadi dia akan mengurangi rasa cemasnya dengan menggigit karena dia ada punya fase oral. Jadi pilihlah empeng yang ukurannya pas buat si bayi. Kan ada berat badan 3 kilo, ada berat badan 4 kilo, ada berat badan 1,5. Pilihlah yang bayi cukup bulan, bayi kurang bulan, empeng-empeng itu ya. Kemudian selain ukuran juga disarankan tidak pakai pengait. Kan ada aja empeng yang pakai itu kalung. Nah itu tidak dianjurkan karena resiko tercekik, terlilit di kepala. Kemudian juga rajin kalau sudah jatuh nggak boleh lagi dimasukin, karena itu resiko untuk terjadi diare. Harus rajin mencuci, paling tidak dengan air panas. Kalau sudah busuk buang. Maksimal pemakaian empeng itu adalah usia 6 bulan. Kalau dipakai lebih dari itu, resiko giginya rusak. Apalagi umpamanya mulai ada empeng yang ada pemanisnya, itu akan merusak gigi gerigi pada bayi. Dan apabila empeng dipakai lebih dari umur 1 tahun, itu beresiko untuk meningkatkan resiko infeksi saluran telinga.
Oh, bahaya sekali dok ya? Ya, maksimal 6 bulan karena gigi keligi mulai tumbuh usia segitu. Oke, jadi hanya 6 bulan maksimal pemakaian empeng tadi dok ya? Oke, ini saya ada mendengar juga info tentang white noise. Ini saya sebenarnya masih belum mengerti white noise ini seperti apa sih dok? Apakah ini adalah berupa musik instrumen begitu, ataukah misalkan dari kita yang gitu dok? Nah itu saya masih belum mengerti bagaimana itu dok. White noise itu macam-macam ya. Kita bisa menciptakan musik sendiri dengan suara kita, bersiul atau bernyanyi atau berdoa. Kita bacakan pada anak-anak kita. Ini muncul sebenarnya dari suatu penelitian orang-orang yang tinggal di daerah yang berisik, misalnya tinggal di perkotaan, di pinggiran dari kereta api, atau orang yang perkotaan yang lalu lintas yang ribut. Jadi bayi rata-rata nggak bisa tidur kalau terlalu ribut ya. Akhirnya pada seorang kayak kita aja ya, kalau kita capek, kita bisa tidur, tapi otak kita nggak bisa, masih saja berpikir macam-macam. Akhirnya penelitian ini mengatakan bahwa dengan white noise bisa berupa musik yang diciptakan lembut atau suara-suara, dengan harapan perhatian bayi akan teralih, dia akan memperhatikan suara itu, lalu akhirnya dia akan tertidur. Oke, jadi ini sangat mempengaruhi pada kualitas tidur anak begitu dok ya, untuk white noise ini. Nah baik pemirsa, setelah ini kita akan bahas lagi mengenai BLW, tapi setelah jeda iklan berikut tetaplah bersama kami di Ruang Sehat.